HMD, Hyaline Membran Disease, atau penyakit membran hialin, PMH. Oke, khasnya hyaline membran disease itu karena surfaktan. Jadi khasnya untuk si HMD adalah dia bayinya lahirnya prematur atau usia gestasinya kurang dari 34 minggu ya. Pokoknya hyaline membran disease itu kenanya di anatomis parunya. Jadi parunya imatur dan dia kurang surfaktan ya. Jadi khasnya adalah dia lahirnya prematur, kurang dari 34 minggu atau berat badan lahirnya rendah banget, cuman kurang dari 1.500 ya. Makanya paling tinggi itu bahkan kalau dia lahirnya kurang dari 30 minggu kemungkinan 60% dia kena HMD. Karena surfaktan itu mulai dibentuk pada usia 24 sampai 28 minggu. Itu baru mulai dibentuk loh ya, belum total. Jadi kebayang kalau misalnya dia semakin rendah usia kehamilannya, maka dia semakin besar risikonya untuk terkena HMD. Faktor predisposisi lainnya ini ya, operasi sesar, ibu dan DM, tapi tidak sebesar faktor risiko kalau dia lahir prematur. Ya, lahir prematur. Nah, nanti kita bakal nemu takipnu. Jadi kalau pada bayi, takipnu tuh di atas 60 ya. Kalau kita kan dewasa 20, kalau bayi itu 60, di atas 60. Retraksi dada dan bisa sianosis. Ini terjadi segera setelah lahir. Jadi kalau pasiennya udah 1 bulan, walaupun dia lahirnya 30 minggu, jangan didiagnosis HMD lagi, gitu ya. Karena HMD itu terjadinya segera setelah lahir, gitu ya. Terjadi segera setelah lahir dan menetap atau berlangsung selama 48 sampai 96 jam pertama kehidupan ya. Jadi segera setelah lahir kemudian dia menetap gitu. Itu sih HMD. Kalau gambaran foto ronsennya nanti kita bisa temu ground glass appearance ya atau pola retikulogranular seragam dan bronkogram. Oke, etiologinya tadi ya, defisiensi surfaktan sama imaturitas paru ya. Yang utamanya sih surfaktannya ini, karena belum terbentuk tadi, ya. Oke, intinya ada inadequate surfaktan, ada paru yang imatur, akhirnya VNQ-nya mismatch, akhirnya hipoksemi dan hiperkarbi, ya udah deh HMD. Atau kalau sampai lungnya injury, atau sampai parunya injury, nanti BPD, bronchopulmonar dysplasia. Oke, nanti kita bahas juga BPD. Jadi artinya ada defisiensi surfaktan tadi ya, defisiensi surfaktan. Nah, anamnesisnya pasti harus cari faktor risikonya apa? Prematur. Ini yang paling utama ya, prematur, jenis kelaminnya biasanya laki-laki, ya. Terus yang lain-lain, salah satunya tadi apa? Persalinan SC sama riwayat DM. Tapi kalau cuma SC dan riwayat DM doang, itu belum tentu dia HMD. Biasanya sih gabungan semua nih, prematur juga, DM juga, gitu. Oke, manifestasi klinisnya berarti ada temuan fisik konsisten dengan maturitas bayi. Jadi misalnya nih ada pasien HMD, kamu nemuin 2 pasien bayi HMD nih dua-duanya. Tapi yang satu lahirnya 28 minggu, yang satunya lagi 34 minggu. Kita akan lihat bahwa sebenarnya yang 34 minggu akan lebih better lah, akan lebih bagusan keadaannya dibanding yang 28 minggu ya. Nanti akan ada tanda-tanda gangguan pernapasan yang progresif. Dia sifatnya progresif dari takipnu, merintih, retraksi, sianosis, sampai napas cuping hidung ya. Berarti minta apa? Minta foto ronsen torak, minta AGD pasti. Kalau darah lengkap, kalau misalnya curiga darah lengkap juga boleh, misalnya ada sepsis nggak nih gitu. Kadar glukosa, elektrolit, atau kalau misalnya kita mikirnya ada PJB, jangan-jangan nih kita minta eko. Oke, ini ronsen torak kriteria Bomsel pada HMD ya. Derajatnya 1, 2, 3. Oke, kalau satu tuh biasanya dia cuma normal doang. Normal atau gambaran granular aja. Karena dia ringan banget. Kalau dia 2, dia udah ada bronkogram. Gambaran bronkogram. Kalau 2. Kalau 3, batas jantungnya udah nggak jelas. Kalau 2 tadi ada gambaran bronkogram, tapi masih kelihatan batas jantungnya. Karena belum nutup semua tuh, belum kena semua parunya, belum tebel. Jadi masih kelihatan batas jantungnya. Kalau 3 udah nggak kelihatan. Kalau 4 bahkan udah white lung, udah putih semua. Bandingin ya. Oke, ini satu tuh masih bagus nih, masih hitam banget, masih hitam banget atau cuma gambaran granular dikit-dikit aja. Kalau 2 udah ada bronkogram. Kalau 3 nih, batas jantungnya udah nggak kelihatan. Udah awur-awur. Karena udah mulai putih semua. Kalau 4 sih udah white lung. Semuanya udah putih. Ya, itu kriteria Bomsel. Oke, diagnosis bandingnya, Mas, pasti bisa bandingin. Nah, kalau Mas biasanya ada ketuban hijau dan segala macam, atau TTN, ya.
Oke, komplikasi yang akut bisa ruptur alveolar, infeksi, perdarahan intrakranial, necrotizing enterocolitis, apnu, kalau misalnya bayinya prematur apalagi, walaupun biasanya kalau HMD prematur semua ya, atau bisa perdarahan paru. Komplikasi kronisnya, nah ini ya, biasanya HMD akan berkembang atau komplikasi jangka panjangnya, dia tuh jadi BPD, bronchopulmonary dysplasia. Jadi HMD yang tidak tertangani dengan baik atau HMD yang belum sembuh sempurna, biasanya akan lanjut nih, jadi BPD. BPD itu udah kerusakan yang menetap gitu. Kalau HMD kan nggak menetap ya, itu kan memang karena defisiensi surfaktan gitu. Tapi kalau misalnya dia lanjut terus nih, komplikasinya dia kemungkinan bisa jadi BPD, bronchopulmonary dysplasia. Bisa sampai RBP juga atau ada gangguan neurologis, tapi mostly paling sering ini BPD. Oke, jadi kalau pencegahannya, biasanya kan kalau kita udah tahu nih kalau bayi akan lahir prematur, kira-kira mungkin ada faktor lainnya ya, bayinya harus dilahirkan secara prematur gitu, ada gawat janin atau apapun itu, berarti pencegahannya kasih kortikosteroid, terus kita USG dulu, pantau janin, atau kalau masih bisa ditunda mungkin kasih tokolitik dulu, dan nilai kematangan paru janinnya. Tata laksananya, balik lagi, etiologinya apa? Defisiensi surfaktan. Berarti tata laksananya ya terapi surfaktan gitu. Sambil kita terapi surfaktan, kita kasih dukungan pernafasan, support lah, yang lainnya support-support aja sih. Support cairan, support nutrisi, kalau ada infeksi antibiotik dan lain-lain ya. Tapi yang utamanya ya ini, kita terapi surfaktannya. Oke, dukungan pernapasan bisa diintubasi, intubasi dan ventilasi mekanik itu kalau bayinya sampai apnu atau hipoksemi atau ada asidosis respiratorik. Ya kalau misalnya intinya kalau ada yang indikasi untuk intubasi ya intubasi lah, mau itu pasiennya udah sampai apnu, hipoksemi gitu. Atau kalau misalnya kalau bisa kan intubasi kan tuh kayak the last choice ya, kalau pada bantuan napas tuh intubasi yang paling akhir lah. Jadi kalau misalnya bisa dicegah atau ditunda intubasinya, ya bisa cegahlah dulu dengan pakai CPAP atau gitu ya. CPAP, nasal CPAP atau nasopharyngeal CPAP itu untuk menunda penggunaan intubasi. Tadi ya dukungan cairan dan nutrisi, antibiotik, biasanya antibiotik yang menjaga infeksi neonatal. Terus sama sedasi. Sedasi ini untuk mengontrol ventilasi pada bayi. Ya, yang lainnya suportif aja sih sebenarnya.